Sehat-sehat semua? Puji Tuhan kalau kita semuanya sehat. Adik-adik, kita harus tetap bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, sekalipun melalui video atau secara virtual. Nah, mari kita mau memuji Tuhan dan meninggikan Dia. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang layak kita puji dan layak kita tinggikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu pujian. Pujian ini berkata tentang bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita untuk bertumbuh. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat selalu ya. Di tengah pandemi ini tetap jaga kesehatan. Kakak juga jaga kesehatan loh. Oke, hari ini kakak bertugas, bukan bertugas sih, dapat tugas untuk menceritakan kisah di Alkitab. Apa itu? Siapa yang tahu? Oke, pada nebak-nebak ya, apa ya? Panjang, lebar, tinggi, luas samudra nggak ya? Oke, sebelum kakak memulai, yuk kita mau menghadap pada Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati kita pada Tuhan untuk mempersiapkan hati supaya bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah meskipun secara online Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita dari Kak Dea. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami supaya menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya firman Tuhan. Juga berkati Kak Dea Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum mulai cerita pada pagi hari ini, kakak mau tanya, siapa yang tahu apa itu arti dari cita-cita? Siapa yang tahu? Kira-kira apa ya? Terus ada yang buka, Kak, benar Kak, aku tak buka kamus bahasa Indonesia. Enggak, Adik, jangan buka. Di logika, dipikir gitu. Cita-cita. Nah, mungkin ada yang cita-cita tuh apa Kak? Keinginan gitu ya. Ya, salah satunya mendekati lah. Cita-cita itu adalah keinginan adik-adik. Keinginan bisa dalam waktu jangka terdekat, besok atau lusa, atau 1 minggu kemudian, atau 2 minggu kemudian, atau jangka waktu paling panjang. Panjang itu bertahun-tahun gitu ya. Nah, cita-cita itu mesti dari adik-adik macam-macam. Mungkin ada yang bercita-cita, aku mau jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Itu yang cita-cita jangka waktu panjang. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi nahkoda gitu ya. Ada yang jadi mau pramugari, banyak A sampai Z. Oke, kakak nggak mau cerita panjang tentang apa itu guru, apa itu pilot, dan lain sebagainya gitu ya. Kakak mau menceritakan satu kisah di Alkitab yang punya cita-cita juga. Tapi cita-citanya itu diwujudkan agak lama adik-adik. Agak lama. Nah, kalau kita melihat salah satu bangsa terbesar di Alkitab, itu ada, sering ditulis ya, sering kita baca, sering ditemukan kata-katanya, ada bangsa Israel gitu. Nah, kira-kira cita-cita apa yang pernah bangsa Israel inginkan? Ungkapkan kepada Tuhan. Apa? Mungkin ada yang berpikir, apa ya Kak cita-citanya? Kayaknya banyak deh Kak cita-cita bangsa Israel itu. Nah, ada satu cerita di Alkitab, sama adik-adik punya cita-cita. Tetapi Tuhan mengabulkan dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara gitu ya. Kakak mau ajak adik-adik untuk membuka kitab Alkitab. Kakak ambil di sebelah terap gitu ya. Buka Alkitab di Keluaran 14. Keluaran itu perjanjian lama atau baru. Perjanjian lama ya. Keluaran 14, pasalnya 14, angka yang besar 14, ayat 1 sampai 31. Ayat 1 sampai 31. Ini nanti bisa adik-adik baca sendiri lengkapnya gitu ya. Kakak mau baca intisarinya aja, yang penting-penting aja gitu ya. Kakak mau ajak adik-adik untuk melihat pasal 14 ayat 5 sampai 8. Nah, di pasal 14 ini itu merupakan salah satu wujud kasih Tuhan
dalam mewujudkan cita-cita bangsa Israel. Cita-cita, kalau tadi bangsa Israel, cita-citanya pengen keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ini diwujudkan sama Tuhan gitu loh. Tapi setelah banyak tulah yang diberikan Tuhan, lalu tetap bangsa Mesir tetap nggak mau gitu ya. Pada akhirnya tulah yang ke-10, anak yang paling sulung diambil begitu. Nah, si Firaun ini pada akhirnya di pasal 14 ini menceritakan memberikan izin untuk bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Nah, pada pasal yang kelima, adik-adik, kakak bacain ya cuplikan-cuplikannya. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun. Firaun itu Raja Mesir. Dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Jadi Firaun memerintahkan rakyatnya untuk membawa kereta, terus pengawal-pengawal, prajurit-prajurit untuk mengejar bangsa Israel. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, adik-adik. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. Kayak mau perang, adik-adik. Mengejar bangsa Israel kalau mau perang. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi, tadi sudah diberikan izin. Ya udah deh, sana bangsa Israel keluarlah dari tanah Mesir begitu ya, untuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhanmu, begitu kata Firaun. Oke. Tapi tiba-tiba Firaun berubah hati, adik. Berubah hati, hatinya berubah. Loh, kok bangsa Israel tak izinkan? Akhirnya dia berubah, dia mengerahkan 600 keretanya beserta perwiranya untuk mengejar bangsa Israel. Suruh balik ke Mesir. Ayo balik, gitu ya. Nah, dikejarlah. Pada ayat yang 10, ketika Firaun telah dekat, jadi Firaun itu raja orang Mesir tadi ya, dekat sama bangsa Israel, jadi dekat. Jadi udah dikejar nih, jaraknya antara bangsa Israel sama bangsa Mesir itu dekat. Orang Israel menoleh ke belakang. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Jadi orang Israel lihat di belakang itu ada prajurit perwira kereta orang Mesir ngejar. Nah gitu ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kita tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, ketika itu adik-adik, ketika orang Israel dikejar naik, orang Israel dikejar gitu ya, naik kuda, naik kereta, banyak gerudukan, banyak gitu, beribu-ribu gitu ya, 600 kereta. Kan kaget, loh, kita dikejar orang Mesir lagi, kita kayak buronan gitu ya. Nah, ketika itu orang Israel nggak percaya adik-adik. Aduh Tuhan, tadi itu kan sudah dapat izin, udah keluar nih dari tanah Mesir, kok dikejar-kejar bangsa Mesir lagi sih Tuhan? Ini maksudnya apa tuh Tuhan? Ini beneran diizinkan nggak sih? Nah, mungkin orang Israel berpikir begitu ya adik-adik. Ketika ada izin begitu ya, tapi ternyata masih dikejar-kejar. Jadi itu cita-cita yang akan terwujud itu dipertanyakan. Akankah itu terwujud gitu ya? Makanya pada ayat yang ke-11 orang Israel mulai galau, mulai bimbang hatinya. Dia mempertanyakan itu kepada Musa. Musa, kamu itu loh bawa kita keluar dari tanah Mesir. Apakah kamu mau mengubur kita di padang gurun gitu? Nah, oke. Lalu pada ayat ke-13 nih adik-adik, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut,
berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, itulah janji Tuhan. Ketika tadi mulai bimbang, tapi Musa dipimpin Tuhan untuk menguatkan bangsa Israel, untuk tetap mewujudkan cita-citanya. Nah, adik-adik, ketika sudah mulai tadi yang galau, yang bimbang, terus dikasih nasihat, dikasih perintah dari Tuhan. Gak usah takut, Tuhan yang akan menyelamatkan. Kamu tinggal jalan gitu ya. Tuhan yang akan membimbing gitu. Oke. Lalu di depan mata adik-adik, di depan mata orang Mesir, di depan mata orang Israel, loh, kita terkepung. Begitu kata orang Israel. Terkepung gimana? Di depan itu lautan terberak. Di belakang orang Mesir adik-adik. Lah kalau di depan lautan, terus di tengah-tengah orang Israel, di belakang orang Mesir, lah terjebak, ya kan? Lalu di ayat yang ke-16, Tuhan berfirman kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Nah adik-adik, tadi si Musa dikatakan ayat ke-16, si Musa suruh ngulurkan tongkatnya ke laut terbelah, cering, gitu ya, supaya terbelah ke kanan dan ke kiri. Ketika laut terbelah ke kanan dan ke kiri, pasti di tengahnya adalah suatu dataran, tanah yang bisa diinjak tanpa orang Israel harus basah-basahan ya. Karena laut dibelah dua kanan dan kiri, lalu di tengahnya ada dataran. Orang Israel lewat di tengahnya. Kayak melihat dinding air kanan kiri begitu ya adik-adik. Dinding air kanan, dinding air kiri gitu ya. Kita lewat di tengahnya, orang Israel lewat di tengahnya. Nah, tetapi adik-adik, Tuhan mengizinkan bahwa Firaun tetap bersikeras, bersikukuh untuk mengejar orang Israel. Meskipun lautnya sudah dibuka, dia mengikuti, nututi gitu ya. Ikut di tengah laut terbelah yang ada daratan tadi untuk ikuti orang Israel dikejar gitu. Lalu mulai bangsa Israel ini, loh, kok masih ngejar toh? Padahal sudah dibuka kan loh. Sudah dibuka kok dia ngejar gitu. Piye gitu ya. Lalu pada ayat yang ke-21, Tuhan memerintahkan Musa, begini firman-Nya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan putaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, lalu bangsa Israel mulai goyah hatinya. Loh Tuhan, tadi kan sudah dibelahkan, kita udah bisa lewat nih di tengah-tengahnya gitu. Tapi bangsa Mesir kok ikuti kita? Kok malah ikut-ikutan tuh Tuhan? Kan kita bisa kekejar, kita bisa ketangkap lagi nih. Tuh gimana Tuhan? Nah, kita buka lagi pada pasal 14 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Nah, berarti Tuhan tadi memerintahkan bahwa Musa, tongkatnya diulurkan lagi, supaya laut itu yang tadi terbelah jadi dua, tutup lagi.
gitu ya, jadi kayak laut gitu. Jadi pasukannya hanyut gitu. Oke, adik-adik, sebelum kakak menutup cerita hari ini, kakak mau cerita satu tentang kesaksian kakak. Di awal tahun 2019 kakak dapat tugas gitu ya. Kakak dapat suatu tugas dari atasan kakak, dari bos kakak gitu. Kalau kakak seorang pegawai berarti ada atasan kakak gitu ya. Nah, atasan kakak berbicara gini, Kak Dea, kamu jangan lupa bikin penelitian tahun 2020. Penelitian untuk dilaksanakan tahun 2020. Gitu ya. Tahun 2019 kakak menulis. Gitu ya. Kakak menulis namanya proposal penelitian. Proposal penelitian kakak tulis. Nah, oleh bos kakak, gitu ya, oleh atasan kakak, itu dapat izin. Gitu ya. Kalau kakak menulis tadi itu kan, kalau kakak menulis proposal itu kakak menuangkan keinginan kakak. Kakak mau penelitian tentang ini, kakak tulis ini gitu ya. Nah, ketika kakak ajukan itu dapat izin untuk dilaksanakan tahun 2020, tahun ini gitu ya. Tapi adik-adik, ketika bulan Maret ya, Maret ada pandemi gitu ya, kakak pesimis. Tahu pesimis? Pesimis itu nggak percaya gitu. Nggak percaya bahwa keinginan kakak untuk melakukan penelitian di tahun 2020, di tahun ini, itu kemungkinan tidak akan terwujud gitu. Kak, kok kakak pesimis? Kenapa kak? Gitu ya, mungkin ada yang tanya, Kak, apa susahnya tuh kak? Gitu. Ada adik-adik satu kendala. Permasalahannya yang pertama adalah saat pandemi, saat mulai corona mewabah gitu, penelitian di semua aspek itu berhenti. Penelitian di semua aspek berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi bos kakak itu bilang nggak boleh berhenti, tetap jalan penelitian, tetap harus dilakukan. Nah, tiba-tiba adik-adik, kakak berpikir lagi, ya udah deh jalan gitu ya. Kakak percaya dengan bimbingan Tuhan pasti bisa jalan penelitiannya. Lalu kakak membuka proposal lagi kakak yang kakak tulis tadi. Kakak tadi nulis kan, tadi nulis namanya proposal gitu ya. Proposal penelitian, kakak buka lagi. Ternyata adik-adik, hal yang ketiga datang. Permasalahan ketiga datang ketika kakak bingung. Kakak pesimis, kakak takut. Kakak memakai namanya tanaman air. Namanya Azolla microphylla. Azolla microphylla. Di dalam kondisi saat ini, namanya pandemi, itu kemungkinan Azolla microphylla di alam itu juga berkurang karena itu ditemukannya di sawah, tanaman air yang ada di sawah. Jadi ketika pandemi ada, itu nanti petani-petani itu akan jarang ke sawah sehingga tanaman itu mungkin sedikit ketersediaannya di sawah. Yang keempat adalah kakak membutuhkan banyak sekali Azolla microphylla untuk penelitian kakak. Kalau tanaman yang kakak harus gunakan, kan di kakak penelitiannya itu kakak berikan pada ayam gitu ya. Kakak membutuhkan tanaman air itu dikeringkan. Misal kakak punya ilustrasi. Di sini ada satu plastik gede, isinya Azolla yang basah gitu ya. Ketika kering itu jadinya segini. Kecil ya adik-adik. Mungkin 1/5 atau 1/10-nya ya. Jadi kakak butuh berkarung-karung untuk mendapatkan 20 kering Azolla. Nah, kalau basah itu segini, jadinya segini, mungkin kakak harus mendapatkan banyak karung gitu ya, Azolla yang basah.
Tapi adik-adik, berjalannya waktu, kakak dapat bantuan dari teman-teman kakak yang kakak tidak minta. Kakak nggak minta, bantu dong, enggak. Tapi orang itu telepon kakak, butuh asula berapa? Tak ambilkan, gitu. Katanya banyak di tempatku, begitu. Nah adik-adik, ternyata yang tadi kakak pesimis, itu tiba-tiba kakak mulai semangat lagi. Yang tiba-tiba dulu kakak sebelumnya nggak percaya mau melaksanakan penelitian di tahun ini, kakak dikuatkan lagi untuk melaksanakan penelitian di tahun ini. Nah, sama halnya seperti bangsa Israel adik-adik. Ketika dia diwujudkan cita-citanya, sempat diwujudkan untuk keluar dari tanah Mesir gitu ya. Lalu bangsa Israel pesimis lagi ketika dikejar bangsa Firaun, dikejar bangsa Mesir gitu ya, dikejar oleh Firaun. Terus ternyata di depannya ada laut terbelah. Nah, semakin pesimis lagi. Tapi Tuhan tetap memberikan pimpinannya mewujudkan cita-citanya untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kakak berharap bahwa apa yang kamu cita-citakan itu disampaikan kepada Tuhan. Dipergumulkan, dibawa dalam doa. Untuk ACC atau izinnya itu adalah hak Tuhan, gitu ya. Misal pun nanti sudah diizinkan gitu ya, berproses untuk terjadi diizinkan, banyak kendala yang harus dihadapi, itu adalah haknya Tuhan. Yang penting adalah kamu tetap percaya, berani untuk mewujudkan dan tetap percaya. Itu kuncinya. Amin. Nah, sebelum kakak tutup cerita hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat cerita hari ini di mana kami boleh belajar mengenai keberanian bangsa Israel untuk mewujudkan cita-citanya dan juga tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa cita-cita itu akan terwujud. Kami mau Tuhan berproses menghadapi kendala-kendala yang ada dan juga meraih cita-cita yang kami inginkan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan buat cerita pada hari ini. Biarlah firman yang Tuhan tanamkan pada hati kami boleh menjadi buah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan juga tetap menggunakan masker ya. Salam untuk keluarga, shalom. Dadah, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Halo. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 14 ayat 13a. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sekali lagi ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini padamu. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan tadi baru saja kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Bagaimana adik-adik? Sudah kita paham akan apa yang Tuhan ingin ajarkan pada kita pada pagi hari ini? Oke, sekarang tibalah saat bagi kita untuk mengakhiri jumpa pada ibadah minggu online hari ini. Kak Wiwi akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Lalu kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
hadap-Mu Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti sampai dengan akhir ini. Terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami ambil dari ibadah hari ini pula. Semoga kiranya telinga kami tidak hanya mendengar, tapi badan tubuh kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Jikalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai dan menjagai kami hingga nanti saat kami beristirahat malam kembali. Kumpulkan kami Tuhan kembali di minggu yang akan datang di kesempatan yang sama untuk bersama-sama sekolah minggu dalam jarak yang jauh, dari jarak yang jauh Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, demikian untuk ibadah hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Salam sehat dan tetap semangat. Dadah.